Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Kali ini kita masuk ke part kedua KSNK SMA 3 Juni 2021 yang kemarin ya. Kita bahas soalnya. Langsung saja kita bahas ke soalnya. Di soal yang di part kedua ini, soal keempat ya. Berarti soal keempat ini itu ada informasi di mana mencari fungsi fx di mana x-nya itu tidak sama dengan 0 juga 1, namun diketahui fungsinya adalah x tambah 1, kemudian f dalam kurung min x tambah 1 dikurang x per 6x, f dalam kurung super x adalah 100 dalam kurung x kuadrat tambah 6 per x. Nah, yang ditanya adalah nilai f2, f3, dan f600 sampai dengan f600 ya. Nah, ini ada beberapa soal kalau menurut anak-anak didik yang sedang mengikuti kegiatan tersebut. Oke. Ini informasinya ada yang dapatnya 400, ada yang dapatnya 500. Berarti kalau di sini 400 berarti di sini jadi 4 dan ini jadi 4. Kalau 500 berarti di sini 5, di sini 5, di sini 5. Berarti cara kerjanya sebenarnya fungsinya sama saja. Oke, berarti tujuannya ini kalau ada soal seperti ini harusnya adik-adik sudah mulai curiga bahwa ini adalah soal bentuk teleskoping di mana nanti hasilnya bisa saling menghilangkan, saling mencoret ya. Oke, kita lihat cara kerjanya. Karena di sini belum ada bentuk fungsi fx, maka kita cari bentuk fungsi fx-nya ya, adik-adik ya. Oke, sebenarnya beberapa cara sih ada ya, karena kita nyari sama fungsi fx, maka kita rubah bentuknya jadi fx. Nah, ini kan masih min x ya, maka kita akan rubah ke bentuk fx juga. Jadi bisa dirubah salah satu saja. Kayak misalkan kita ngambil rubahnya adalah mana ya? Jadi ini adalah kita rubah ke bentuk fx ya. Oke, salah satu saja lah, sekali aja kita ngerubahnya. Jadi misalkan bentuknya adalah x adalah min x gitu. Jadi kayak bukan x jangan min x lah, jangan, kalau itu ngerubahnya nanti dua kali. X sama dengan min seper x. Nah ini berarti ini kita ngerubahnya sekali. Berarti kalau setiap ada x diganti min seper x gitu. Kalau ini ada x ya, berarti ini nanti diganti jadi min seper x ditambah dengan 1, kemudian ini berubah jadi seper x ya, karena ini kan min dalam kurung min seper, berarti jadi seper x. Nah ini kan ada bentuk yang sama, nanti bisa dieliminasi. Tujuannya sih itu, ditambah 1 ditambah dengan seper x. Oke, 6 seper min x, maka ini jadinya adalah, ganti minus aja langsung lah, ganti minus aja, maka ini jadinya adalah, kita cek minus ya, min 6 per seper x lah, berarti 6 per x. Nah, kan x nya jadi minus kan di sini, jadi ini plus ketemu di sini min seper x jadi minus gitu ya. F dalam kurung seper di seper lagi, nah, maka jadinya kembali lagi ke asal, berarti min x. Nah gini sama dengan 100. Nah ini jadi seper x kuadrat ditambah dengan 6, karena kalau dikuadratkan kan tetap ya, kalau ini jadi minus ya, minusnya kita pindahkan ke sini jadi seper x, jadi ya jadi seper x gini ya. Oke, jadi seper x, nanti kita balik lah. Ini kalau kita ubah posisinya, sesuaikan bentuknya dengan ini, kita rubah posisinya aja ya, kita rubah posisinya jadi yang ini ada di sebelah kiri biar sama bentuknya, maka ini kita kalikan dengan x, ini dikali dengan x, jadi ini ada di depannya minus ya. Kali dengan x adalah x ditambah dengan 1 per 6 ya, f dalam kurung min x, oke. Kemudian ditambah dengan ini ya. Nah, ini kan kalau disederhanakan maka seper x ya, ini seper x ditambah x per x, maka nanti jadinya adalah min 1 ditambah dengan x, oke.
per X. Nah, kemudian adalah F super X Q sama dengan Q. Nah, ini kita kalikan ke atas, maka dia hasilnya adalah min 100 dalam kurung super X ditambah dengan 6X. Nah, karena ini kalau dikalikan ke atas jadi X ya. Atau dia dikali X, dikali X. Kalau dikali X, maka jadi super X tambah 6X dikali X kan 1. Nggak ada perubahan, oke? Dilihat atas dengan bawah, terdapat perbedaannya. Perbedaannya adalah di sini letak ini. Nah, ini. Tapi kalau bentuknya kan sama, ini cuma berubah menjadi minus ya, oke? Berarti kita kalikan 6. Nah, ini kita kalikan 6 saja yang atas kali 6. Berarti ini kali 6. Kalau ini dikali 6 berarti nanti jadinya adalah, saya tulis di atas kan saja ya. Berarti ini jadinya 6 dalam kurung X ditambah dengan 1 F min X. Kemudian ditambah dengan ini dikali dengan 6, maka jadinya adalah 1 min X per X ya. Karena kan jadi 6 yang dicoret ya. Berarti sama dengan, ini jadi 600 lah. 600 buka kurung X kuadrat tambah 6 per X. Nah, ini bisa kita eliminasi. Nah, ini kita eliminasi. Kita eliminasi karena ini bentuknya berlawanan ya. Ini 1 dikurang X, ini min 1 tambah X. Nah, ini kan sama saja X dikurang 1. Berarti ini kita tambahkan ya. Nah, tambahkan. Kalau ini kita tambahkan, ini sama-sama punya X plus 1. X plus 1 F min X. Nah, ini berarti 6 dikurang 1 per 6. Nah, ini ya, karena ini kan min 1/6. Jadi ini penulisannya adik-adik paham lah. Kalau kayak begini, kayak min X ditambah 1, ini kan begini ya, per 6 gini. Ini kan minnya kan punya tengah-tengah ini. Ini kan sama saja penulisannya 1/6 X ditambah 1. Nah, ini kan sama-sama punya X plus 1. Nah, ini sama, ini juga sama. Oke ya, paham ya adik-adik ya. Ini bisa dicoret, bis. Oke, sama dengan, nah ini sama dengan, kita kalikan saja lah ini. Dikalikan berapa ini? Kalau ini dikalikan, ini kan kalau kita bagi, nah ini kalau kita bagilah, ini kita bagi dulu, ini kita bagi biar sederhananya, biar nggak salah paham dulu nih. Nah, ini kita coret dulu lah. Oke, berarti kan kalau X dibagi dengan X kuadrat bagi dengan X kuadrat kan berarti X ya, ditambah dengan 6 per X. Nah, ini gini ya. Nah, paham lah itu. Berarti ini jadinya adalah, kalau ini kalikan 6 berarti sudah 600. Nah, ini kita kalikan aja langsung lah. Ini 600X ditambah dengan 3600 per X ya. Kemudian min, karena ini plus ketemu min berarti min 100 per X. Nah, ada 100 per X dikurang dengan 600X. Nah, ini nanti bisa dicoret. Nah, ini kan hilang berarti ini. Berarti sisanya adalah 3600, berarti 3500. 3500 per X ya. Dan ini 6 dikurang 1/6 berarti 35 per 6 ya. 35 per 6 X ditambah dengan 1 F min X. Nah, ini kan bisa dicoret yang ini. Adik-adik bisa coret ya ini. Masih paham lah ini. Nah, ini 35 berarti sisanya adalah 100. Kemudian berarti F min X sama dengan, berarti pindah ke atas ya, 600, karena ini 6 dikali ini 600 per X buka kurung X ditambah dengan 1. Nah, ini kita punya fungsi F min X. Nah, yang ditanyanya itu adalah fungsi fx-nya dan nilainya kan. Berarti kalau yang ditanya adalah fungsi fx-nya, maka kita inverse aja. Nah, kita inverse sebenarnya. Jadi seperti x itu saya rubah menjadi min x. Nah, gitu. Jadi kalau f saya rubah min x, jadi kalau min x jadi x gitu. Kan logikanya gitu ya. Berarti jadinya fx sama dengan 600. Nah, ini berarti jadinya adalah
berapa nih? 1 min X ya. 1 min X berarti min X buka kurung min X ditambah dengan 1. Oke. Jadi kita sudah dapat fungsi fx-nya adalah ini. Nah, permintaan soalnya adalah apa? Nah, ini. Permintaan soalnya apa? Nah, ini kan kalau seperti ini bentuknya kayak gini ya, minus. Nah, ini bisa juga dicapai dengan cara fx-nya seperti ini. Nah, ini bisa dituliskan juga kali ini. Jika ini min X-nya saya rubah 600, ini tetap ya. Ini min X saya rubah. Nah, ini kemudian ini saya kalikan, ini X-nya saya rubah min 1. Jadi minnya saya keluarkan jadi min 1. Nah, ini kemudian ini adalah X min 1 ya. Jadinya X min 1. Kan kalau min 1 dikali X kan min X. Min 1 kali min 1 kan plus 1. Nah, ini min kali min kan jadi bisa saya kan jadi plus. Maka nilai fx pun sebenarnya sama saja 600 per X dalam kurung X min 1. Nah, ini nilai ini sebenarnya sama saja sih. Cuman ini biasanya lebih familiar bentuk seperti ini. Oke, dari ini kita masukkan ke bentuk teleskopiknya. Karena ini sama-sama semua nanti ada 600, maka 600 saya buat di luar saja ya. 600 buka kurung. Berarti kan kalau saya masukkan 2, berarti 1/2 dikurang, berarti 1/2 dikali 1. Nanti ditambah dengan berapa? Kalau 3, berarti 1/3 dikali dengan 2. Nanti ditambah seterusnya ya, sampai dengan terakhir adalah informasinya 600. Berarti 600 dikali dengan 599. Nah, ini yang saya bilang tadi teleskopingnya di sini. Ini setengah ini berarti sama saja berapa? 1 dikurang setengah ya. Kalau setengah itu kan berarti sama saja penulisannya 1 dikurang setengah. Oke. 1 dikurang setengah. Nah, ini kan 1/6. 1/6 itu berarti kan sama saja setengah dikurang 1/3. Nah, ini terus. Nanti sama saja jumlahnya ini adalah 1/599 dikurang 1/600. Nah, ini terakhir seperti ini. Oke. Nah, ini kalau ini nanti ada yang bisa dicoret. Nah, ini yang dicoretnya di bagian ini coretnya. Nah, ini kan coret. Nanti dicoret juga bagian di sini, ini pun nanti ada dicoret. Maka nanti sisanya adalah 600 buka kurung 1 dikurang 1/600 adik-adik. Nah, ini. Jadi ini adik-adik, kalau nanti soalnya di sini 600, maka ini 1/600. Nah, gitu ya. Jadi kalau dikalikan ini kan 600, ini dikali ini 1 ya. Berarti 600 dikurang 1, maka hasilnya 599. Jadi kalau nanti ada soalnya di sini adalah 400, di sini 4, di sini juga 4, maka nanti tinggal 400 dikurang 1. Jadi 399. Kalau yang 500 caranya juga sama. Oke ya, jadi maksudnya seperti itu. Ini salah satu cara lah. Jadi bisa saja selain dirubah min 1/x, bisa juga min x, x sama dengan min x, kemudian x sama dengan min 1/x juga. Nanti dieliminasi, maka langsung dapat fx-nya kalau pakai cara yang gitu. Tapi kalau ini kan saya hanya sekali, nanti terakhir baru saya rubah ke x gitu ya, di inverse. Kita lanjut ke soal nomor 5. Terdiri dari 6 pasang suami istri, akan dipilih 6 orang secara acak. Banyak cara memilih orang-orang tersebut dengan maksimal terdapat sebanyak 1 pasang. Nah, ini ada kalimat maksimal terdapat 1 pasang. Kalau maksimal itu berarti ada yang tidak ada pasangan, juga ada yang 1 pasang saja. Berarti ada 2. Berarti ada yang 0 pasangan, 0 pasangan, juga ada yang 1 pasangan, kan maksimal pasangan. Kalau minimal itu bisa lebih. Nah, ini kalau yang 0 pasangan itu artinya karena di sini 6 pasang dipilih 6 orang. Nah, ini pemilihannya 6 pasang dipilih 5 orang. Berarti sebenarnya dari setiap pasangannya itu akan mewakilkan 1 delegasi atau 1 orang untuk dipilih. Nah, berarti sebenarnya kombinasi 1 dari 2 atau bisa jadi kombinasi 1 dari 2, nanti pasangan pertama kombinasi 1 dari 2, kemudian kombinasi 1 dari 2, kemudian 1 dari 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, kemudian terakhir ya 1, 2. Ini atau
Ini kan hasilnya 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 oke, kali 2. Nah, ini sama saja nanti adalah 2 pangkat 6 atau 64 cara. Berarti kalau dari sini adalah 64 cara memilih. Kalau yang 0 pasangan. Nah, kalau yang satu pasangan. Satu pasangan berarti satu pasangan dipilih dari 6 pasangan. Berarti cara memilihnya ya 1 kali 6. Nah, 1 dari 6. Kemudian berarti karena satu pasangan itu adalah 2 orang, maka sisanya ada 4 pasangan lagi kan? Masih sisa 4 orang lagi. Masih sisa 4 orang. Nah, 4 orang ini ternyata masih ada 5 pasangan. Nah, artinya setiap pasangan akan mendelegasikan 1 orang. Berarti dari 4 orang ini kita pilih dulu. Nah, ini kan berarti kan masih ada pasangannya, misalkan ada pasangan A, masih pasangan AB, masih pasangan CD, masih ada pasangan EF, masih ada pasangan GH, masih ada pasangan IJ, gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya ada 5. Maksudnya dari kelima ini akan dipilih 4 orang. Ya, berarti kan kita harus memilih 4 pasang dulu, karena setiap pasang akan mendelegasikan 1 orang. Berarti apakah yang mana gitu kan? Berarti apakah yang ini atau yang inilah? Kalau misalkan saya pilih adalah yang ini, yang pertama yang ini dulu. Berarti itu bisa milihnya dari 4 pasangan dari 5 pasangan dia. Nah, kalau sudah, nah caranya sama lagi kayak tadi. Berarti satu kombinasi dari 2, 1 dari 2, 1 dari 2, 1 dari 2. Nah, ini gini ya. Nah, ini kan sama aja. Nah, ini nanti hasilnya adalah 6. Nah, ini kan kalau sini 1 jadi hasil 6. Kalau ini selisihnya 1 maka 5 ya ini ya. Ini kan juga selisihnya ini ya 1, ini 1, ini 1 atau selisih 1 kan jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini ya. Berarti ini 30, ini 30 ya. Ini adalah berapa? 2 kali 4 16. Ini kan 8 kali 2 16, 16 kali 30 berarti 480 cara. Nah, ini kalau memilih cara satu pasangan gitu ya. Jadi banyaknya cara memilih maksimal satu pasangan, berarti caranya ya 64 ditambah dengan 480 cara, maka hasilnya adalah berapa ini? 544 cara. Gitu ya, dari ya. Semoga ini bisa dan pahami. Ini kalau seperti ini. Nanti kalau sebenarnya ada soal yang lain juga, caranya pun sama saja. Misalkan ada 8 pasangan dipilih 8 orang, atau ada 7 pasangan dipilih 8 orang, itu sama saja caranya. Berarti yang pertama itu kalau maksimal satu pasang ya bagaimana caranya pun sama saja. Gitu ya, Dedi ya. Yang penting caranya ada dipahami dulu. Kan kalau tadi 4 orang, maka sisanya adalah 5 pasang. Masing-masing kan harus mendelegasikan 1 orang. Berarti kan harus kita ambil 4 pasangan. Nggak mungkin kita ambil langsung kelimanya. Otomatis nanti akan ada yang berpasangan. Nah, jadi caranya ya harus diambil 4 pasang dulu. Nah, dari masing-masing pasang tadi nanti diambil 1 pasangannya yang mana gitu yang boleh dipilih sebagai delegasinya. Oke, lanjut ke soal terakhir. Di soal terakhir, bilangan asli n dikatakan menarik jika terdapat suku banyak atau polinomial dengan koefisien bilangan bulat px sehingga P7 sama dengan 2021 dan Pn sama dengan 2051. Banyaknya bilangan prima yang menarik adalah, nah ini di sini dikatakan bilangan asli, bilangan bulat dari sini dan koefisien bilangan bulat. Nah, jadi kalau bilangan bulat ketika dibagi dengan ini, maka hasilnya juga bilangan bulat itu sendiri. Jadi kalau misalkan suatu bilangan bulat, misalkan suatu bilangan bulat X, nah ini, kemudian itu dibagi dengan ini habis dibagi dengan BX dikurangin PY lah, PY, maka ini akan habis dengan X dikurang dengan Y. Nah ini adalah teoremanya. Jadi suatu bilangan polinomial bilangan bulat ya. Jadi bukan pecahan hasilnya. Ini jika dibagi dengan X min Y atau bilangan bulat juga itu sendiri, maka dia habis dibagi.
Maka dengan kata lain juga, maka ini adalah berapa ini? P7 juga. Nah, berarti ini adalah yang paling gede PN ya. Berarti PN dikurangin dengan P7. Nah, ini akan habis dibagi dengan N-7. Nah, ini akan habis dibagi dengan kata lain, maka ini N-7 ini adalah habis membagi 2051 dikurangi 2021. Maka ini adalah hasilnya 30 ya. 1 ya 30, ini N-7. Oke. Berarti N dikurang 7. Nah, ini berarti 30 itu membagi habis N-7. Oke. Sorry, N-7 membagi habis 30 kebaliknya. Nah, berarti kita harus cari tahu faktor pembagi dari 30. Jadi faktor-faktor dari 30 itu ya, namanya faktor pembagi ini kan mintanya adalah N-nya itu adalah bilangan bulat ya. Koefisien bulat, koefisien bukan bilangan bulat. Banyaknya bilangan prima nanti hasilnya. Berarti kita bisa cari tahu nilainya dulu. Yang hasilnya ada faktor pembaginya adalah, kita cek. Berarti 30 itu kan 1, kemudian 2 bagi 3 bisa, bagi 5 bisa, bagi 6 bisa, bagi 15 bisa, bagi 30 bisa. Nah, ini biasanya adik-adik langsung berpikir arahnya ke sini, tapi tanpa menghiraukan atau melupakan ada yang negatif. Nah, negatif yang kadang-kadang juga nanti hasilnya bisa nggak? Nah, makanya kita tuliskan dulu. Berarti ada -1 gitu ya. Jadi harusnya plus minus ini sebenarnya -1, -2, -3, -5. Ini saya tulis belakang nggak masalah lah. -15 menyalahi kaidah penulisan ya. Nah, ini berarti kalau saya menggunakan 1, nah saya menggunakan 1 maka hasilnya berapa? Berarti N dikurang 7 hasilnya 1 ya, berarti tinggal 1 tambah 7 sebenarnya hasilnya 8. Maka ini saya dapatkan nilainya adalah 8. Maka ini 8, kemudian kalau 2 ya tinggal nambahin 9, berarti ini 10, 12 ya, kemudian 13, kemudian 22, 37. Kalau 1 ya berarti -1 tambah 7 berarti 6, 5, 3 tambah 7, -3 tambah 7 berarti 4, kemudian 2, kemudian 1. Ini udah minus ya, ini minus berapa? Minus 8, ini minus 23. Minus 23. Oke. Nah, ini kita dapat untuk nilai N-nya. Tapi kan yang diminta itu adalah yang bilangan prima. Yang prima itu berarti yang 13, kemudian 37, kemudian 5 ya kan. Oke. Oh, di 10 belum saya tulis ya. Ini 10 belum ini. Berarti ini -10 belum. Nah, 10 itu berarti 17 ya. Nah, 17 karena juga ya 17. Kalau -10 tambah 7 berarti -3. Nah, ini nggak mungkin inilah. Berarti ini 17, kemudian 2 kan termasuk bilangan prima ya, 1 bukan. Maka N yang termasuk bilangan prima itu, banyaknya bilangan prima itu siapa aja? Ya ini berarti 2, 5, 13, 17, 37. Jadi ada berapa? Banyaknya bilangan N itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Jadi jawabannya ada 5. Nah, ini biasanya kalau adik-adik ngambilnya yang positif saja, maka jawabannya hanya ada 3. Jadi jawaban yang benar ada 5. Oke, gitu ya. Demikian pembahasan kita di part kedua ini. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister Ahmed berbagi untuk inspirasi.